Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita mulai dengan bacaan doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak absen dulu. Yang pertama Al-Hafiz Wiradinata hadir. Yang kedua Galih Adilaksono hadir. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi sejarah kebudayaan Islam yang berjudul tentang selamat datang Nabi Muhammad SAW kasihku. Yang mana di sini setelah kita buat peta konsep, yang pertama terkait biografi, kemudian Nabi diangkat menjadi Rasul, dan yang terakhir dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Di sini nanti akan Bapak bagi menjadi dua kelompok. Yang pertama akan membahas tentang biografi Nabi Muhammad SAW yang akan dibahas oleh Galih Adi Laksono, kelompok 1. Yang keduanya Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul akan dibahas oleh kelompok 2, yaitu Al-Hafiz Wiradinata. Bapak berikan waktu 15 menit buat diskusi kelompok. Ya, selanjutnya kelompok 1 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi, Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib wafat saat Nabi Muhammad SAW masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya Siti Aminah. Saat Nabi Muhammad SAW memasuki usia 6 tahun, ibunya wafat. Ia pun diasuh oleh kakeknya Abdullah Muthalib. Kakeknya adalah seorang pemuka Quraisy yang sangat disukai kejujuran, perilaku santun, kesopanan berbicara, kerja keras, dan kecerdasan. Kelompok 2 silakan bertanya. Apa nama lain dari tahun kelahiran Nabi? Tahun kelahiran Nabi dinamakan dengan tahun gajah. Ada lagi? Mengapa dinamakan dengan tahun gajah? Karena bertepatan pada saat Nabi Muhammad dilahirkan, Raja Abraha ingin menghancurkan Mekah dengan menggunakan pasukan gajah. Kita berikan tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan dulu. Kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW melakukan uzlah di Gua Hira. Hal ini dilakukan oleh beliau berkali-kali, maka tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya, Nabi didatangi Jibril dan menerima wahyu pertama Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu pertama inilah yang menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW dipilih dan diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi utusannya atau Rasul. Setelah wahyu pertama ini, Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama. Sementara Nabi Muhammad SAW terus menantikan wahyu berikutnya dan selalu datang ke Gua Hira dalam keadaan menanti. Itulah turun wahyu kedua, yaitu
Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Kelompok 1 silakan bertanya. Mengapa Nabi Muhammad melakukan uzlah? Karena Nabi Muhammad SAW merasakan keresahan atas perilaku yang dialami oleh masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Ya, kita berikan tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, itu diskusi kelompok kita pada hari ini. Di sini akan Bapak memperjelas lagi materi terkait selamat datang Nabi Muhammad SAW kekasihku. Perlu kita ketahui bahwasannya Nabi Muhammad itu merupakan seorang Rasulullah, Rasul yang Allah kirimkan untuk menjelaskan syariat agama, menjelaskan tuntunan agama, aturan-aturan agama untuk umat Islam. Beliau lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Kemudian Nabi Muhammad setelah lahir itu diasuh oleh pengasuhnya yaitu Halimah As-Sa'diyah. Kemudian setelah Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ibunya wafat dan diasuh oleh Abdul Muthalib. Kemudian setelah Abdul Muthalib meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Setelah Nabi Muhammad berumur 25 tahun, beliau menjalankan bisnis milik Sayyidah Khadijah. Karena sifat kejujurannya, kedermawannya, kebijaksanaannya, akhirnya Sayyidah Khadijah melamar Nabi Muhammad untuk menjadi suaminya. Selanjutnya di sini Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul. Kapan Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul? Yaitu ketika Nabi Muhammad berumur 40 tahun. Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul ketika beliau menerima wahyu pertama, yaitu Al-Qur'an surat Al-Alaq ayat 1-5. Bertepatan pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Wahyu surat Al-Alaq ayat 1-5 inilah yang menjadi tanda bahwa Nabi Muhammad SAW resmi oleh Allah diangkat menjadi seorang rasul dan wajib mensyariatkan, wajib menyebarluaskan ajaran agama Allah. Kemudian di sini pembahasan kita yang terakhir yaitu ada dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW resmi diangkat menjadi rasul, Allah memerintahkan, wahai Muhammad, ajarkanlah umat manusia untuk tata cara beribadah kepadaku. Nah, di sini Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk dakwah secara sembunyi-sembunyi melalui Al-Qur'an surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Di sini Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Beliau melakukan dakwah menyebarkan agama Islam ke saudaranya, kerabatnya itu secara sembunyi-sembunyi, tidak secara langsung. Dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi itu berlangsung selama 3 tahun. Setelah 3 tahun Allah menurunkan wahyu lagi, yaitu Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 94-95, yang mana isi dari surat Al-Hijr ini itu merupakan perintah agar Nabi melakukan dakwah secara terang-terangan. Jadi setelah Nabi bersembunyi-sembunyi dakwahnya, kemudian Nabi secara umum, berada di tempat umum, secara terbuka itu mengajak untuk pada kaum orang-orang Mekah itu untuk mau menyembah Allah dan meninggalkan berhala. Setelah itu di sini Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Jadi itu ya, selamat datang Nabi Muhammad SAW kekasihku. Bisa sedikit disimpulkan bahwa Nabi Muhammad merupakan seorang rasul yang Allah utus untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Beliau resmi diangkat menjadi rasul itu ketika berusia 40 tahun dengan diturunkannya surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun. 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi itu materi kita yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Untuk materi selanjutnya yaitu berkaitan tentang dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Jadi mungkin itu dulu kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kita tutup
dengan bacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kurang